karena ini OTB ya, organisasi tanpa bentuk, jadi kita memang nggak ada petugas yang disuruh untuk pengawasan. Nah ini sumber masalahnya juga di situ. Nah paling tidak pengawasan di ini melihat dengan pengelola ini pola hidup di rumah seperti apa. Dia kok tiba-tiba sejak ngelola arisan jadi kaya gitu apa enggak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini channel di sini selamat menunaikan ibadah puasa sebelumnya, dan alhamdulillah saya kedatangan tamu istimewa. Aduh, malam minggu tamu istimewa ya. Ya, beliau adalah orang yang super sibuk, tapi alhamdulillah ada waktu di sini sekarang. Beliau ini pendiri Camp Bebas Riba, ketua Camp Bebas Riba se-Indonesia ya. Terus, wah pokoknya apalagi lah, seabrek-abrek jabatan beliau di mana-mana organisasi lainnya. Bapak Haji Hadiono. Hadiono siapa? Saya taunya Pak Hadiono saja. Ya sudah, itu oh gitu. Berarti sesimpel gitu ya, sesimpel orangnya. Padat, jelas. Gimana kabar nih Pak? Masih berpuasa? Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Puasanya sudah hampir selesai ya. Tidak terpuruk nih. Biasanya kan banyak kegiatan kan menyita tenaga. Mengatur energi saja. Oh gitu. Tinggal pengelolaan manajemen waktu saja. Terus ini ya kan Pak Hadi ini kan orangnya sibuk. Terus mumet ya, tiap hari mumet. Soalnya ngadepin orang-orang mumet ya. Terus tapi kayaknya kita kali ini mau bukan masalah yang mumet-mumet banget ya, bukan masalah yang mumet-mumet banget, masalah hutang dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada mumet-mumetnya ya. Ini yang lagi rame nih menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran kan biasanya di masyarakat itu, apalagi ibu-ibu, apa bapak-bapak ada? Ada, sama. Bapak-bapak? Ya sama, mumetnya sama. Oh, pada baik mumet, sama aja mumet ya, oh gitu. Kan fenomena Lebaran itu kan fenomena mumet tahunan. Catat tuh, fenomena mumet tahunan kata Pak Hadi. Kenapa? Kebutuhan banyak. Ya, jadi ya alhamdulillah kalau Lebaran tahun ini kan nanti jatuhnya di tanggal pertengahan April ya. Nah, berbeda dengan 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Lebaran itu di Mei akhir, Juni awal. Nah, iya. Mumetnya tambah, orang mumet ya. Oh kenapa? Ya, jadi ini kan ada tren mumet tahunan ada, yaitu kalau akhir Lebaran itu, jadi kalau setiap akhir Ramadan, jadi banyak misalkan di lingkungan-lingkungan tertentu ada lingkungan rumah tangga, berarti itu RT, Dawis, itu biasanya ada arisan-arisan. Di lingkungan pasar juga ada seperti arisan. Mereka itu ada yang setiap hari dipungut 1.000-2.000 perak. 1.000 apa 2.000 perak. Kalau 2.000 perak katakanlah setahun, itu kan nggak usah 365 hari, 300 hari saja. Kalau 2.000 perak berarti 600.000 satu orang. Nah ya. nanti 600.000 itu biasanya H-2 apa H-3, nanti anggotanya dijanjikan dapat daging sapi 1 kilo apa 2 kilo, nanti ada roti, ada minyak, ada keperluan Lebaran lainnya. Ini janjinya. Janjinya. Dan mereka ini ada petugas yang mobil. Terutama kalau di pasar. Di pasar ini ada yang mobil nariki 2.000. Dan itu melibatkan kalau kelas pasar yang agak besar bisa sampai ratusan. Oh gitu? Iya.
Oh, pasar gede ya, pasar gede ya? Iya, bisa sampai ratusan. Itu saja. Ratusan kan apa? Orang. Iya. Kali. Kan misalkan katakanlah 100 orang saja. Berarti uang yang berputar setiap hari kan kalau kali 2.000, 200.000 dikalikan 1 bulan aja. Iya, 1 bulan saja kan berarti berapa? 6 juta. 6 juta. Kali 11 bulan saja. Misalkan 11 bulan kalau kita hitung 12, 66 juta. Iya. Nah, itu uang. Iya. Ini belum pedagangnya. Biasanya pedagang 1 orang bisa ngambil 2 paket. Oh iya. Atau 3 paket, atau tetangganya atau temennya ikut lagi keluarganya. Iya, ikut. Nah, atau mungkin dia dalam satu keluarga ABC gitu ya. Itu. Nah, yang namanya setiap hari dia berarti tadi pegang duit berarti sehari 200.000 misalkan misalkan 200.000. Nah, dia ada keperluan hari ini ngambil 50, besok ngambil 100, nggak terasa loh. Tapi begitu mau dibagi nih 1 tahun ternyata adanya duit 20 juta. Dia berarti harus cari 40 juta dalam waktu yang ya sudah mungkin dia mulai. Ini berarti si pelakunya ini yang mumet ya? Iya, yang tukang arisannya ya. Tukang pengungutnya. Nah, ini akhirnya pada saat begitu 2 bulan menjelang Ramadan, dia sudah pusing. Pusingnya nggak 7 keliling lagi ya? 17 keliling. Kalau masih 2 bulan itu dia masih berusaha untuk utang utang koperasi. Nah, tapi biasanya orang-orang kayak gitu bank juga jaminan sudah habis, koperasi sudah habis. Tapi itu uang sih buat apa? Ya kan karena dia setiap hari narik nih. Namanya orang punya kebutuhan. Dia mungkin hari ini dia pakai 50 untuk kebutuhan pribadi, besok mungkin pakai 100. Kan nggak terasa, apalagi musim kondangan. Nah, ini kan yang seperti ini nih klasik hampir di semua daerah. Jadi mungkin maksudnya nggak cuma di sini gitu. Iya, masih tapi menyeluruh terus polanya sama dan setiap tahun itu berulang, cuma ganti orang. Misalkan tahun ini di pasar itu arisannya si A lancar banget nih, yang jeblok arisannya si B. Nah, tahun besok bisa orang-orang pindah ke si B. Nah, si B mungkin tahun itu tidak begitu bagus cash flow-nya, berarti tinggal tahun besok di pasar yang sama cuma beda operator arisan. Gitu. Itu di pasar itu banyak operator kayak gitu. Nah, ini biasanya tuh perorangan. Bukan badan usaha atau apa gitu, bukan. Dan itu di lingkungan kan juga ada lingkungan RT, rumah RT itu kan ada kan ada gitu. Tapi kayaknya kalau di yang Dawis sama RT nggak masalah ya, nggak begitu besar, terus nggak masalah ya biasanya ya, tetap ada yang bermasalah tapi tidak, agak jarang ya. Tapi hampir setiap tahun ada ya, karena kalau misalkan gini fenomena seperti ini banyak. Ini kalau saya sih tahun ini nggak begitu berat kelihatannya. Tahun ini nominal yang konsultasi ke saya itu enggak begitu besar, hanya puluhan juta saja. Puluhan juta. Ya. Emang ada yang sampai ratusan? Kemarin yang Bandung itu karena dia sudah sangat terpercaya di pedagang pasar, itu nominalnya sampai 900 juta kalau nggak salah. 900 juta. 900 juta mesti itu. Karena sampai detik terakhir tetap tidak bisa. Nggak bisa, terus gimana tuh? Karena dia jual aset juga nggak laku, terus ya akhirnya mau tidak mau dikejar orang. Satu pasar ini lebarannya tidak sesuai ekspektasi. Nah, jadi tapi kan berarti kan ada dampak yang diterima dari orang-orang itu gimana? Oh ya jelas, mereka nagihnya kan tipe orang beda-beda. Ada yang cuma jawab gini dok, lah ya belum rezeki nih, ada tipe yang gitu. Ada yang tipe montong-montong, tapi di belakang. Ya, jadi tipe provokator, dorong orang. Tapi ada yang tipe langsung frontal gitu ya. Nah, frontalnya kan juga beda. Ada frontal berpendidikan, dia cuma orasi-orasi saja. Ada yang frontal tapi pakai otot, bawa pisau, bawa apa yang maksudnya shock terapinya lebih. Jadi ini terjadi. Jadi
yang namanya kecewa itu kan apabila ekspektasi di bawah kenyataan. Jadi orang-orang ini kecewa karena Lebaran dia sudah membayangkan dapat daging misalkan sekilo, berarti nanti masak rendang, masak mungkin soto, terus tadinya udah ayem ya, udah ayem di hati, udah ada itu gitu. Iya, begitu. Karena kayaknya ada yang senyum-senyum, kayaknya ada yang mengalami. Banyak nih kayaknya yang mengalami nih. Nah, cuma ini kan April. Kalau April jadi yang kena dampak ini hanya biasanya yang berkaitan dengan Lebaran saja. Beda 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu itu Lebaran kan di Mei, Juni. Nah, itu ini bertepatan dengan anak sekolah. Iya. Oh iya. Guru banyak yang kena. Oh gitu. Ya mohon maaf, saya bukan sedang membuka aib ke guru karena kisah juga dari keluarga guru. Tapi banyak yang guru-guru yang pegang tabungan itu di Mei sama Juni itu kelabakan nyari pas bagi rapot harus bagi tabungan. Oh iya. Nah, ketambahan Lebaran itu. Jadi 4 tahun yang lalu yang mumet tambah banyak. Kalau ini lebih ke pedagang, lebih ke komunitas, tidak ada guru-guru yang mumet. Nah, solusi dari semua ini sebenarnya bagi pengelola itu ada kedisiplinan. Jadi begitu setiap hari dia mobile terima setoran, memang kecil, satu orang sehari 2.000 ya. 2.000 tapi kalau setahun kecil ya. 600. Iya, Masya Allah ya, beneran. Kan? Iya. Nah, jadi setiap sore hari atau jam-jam tertentu atau besoknya dia sudah harus disetorkan. Jadi bisa dia kerjasama dengan bank-bank atau lembaga keuangan yang punya perangkat setiap hari itu mobile, narik tabungan. Tapi mungkin ada kesalahan juga karena ada nggak yang kira-kira itu malah dijadikan kayak penghasilan ya? Padahal kan itu berarti nggak dapat penghasilan kan? Ada, jadi gini. Oh, hasilnya dari mana? Jadi ada. Tetap dia itu nanti ada yang dia di awal itu dia untuk beli sapi atau apa ada, jadi nanti baginya sapi tapi dia yang memelihara. Jadi nanti ada selisih harga di situ. Ada. Keuntungannya dari situ itu. Tapi kan tetap saja juga yang modus ini jadi dalam arti gini, dia itu setiap hari kan dapat 200.000 untuk nambahin modal cara berpikir mereka. Barang dagangan. Orang dagang, sebetulnya dia orang dagang ya. Ya, tapi kan kita juga harus berpikir gini. Barang dagangan untuk usaha jenis tertentu. Misalkan kalau pengepulnya itu usahanya yang usaha makanan. Usaha makanan kan sebenarnya semodal kan cuma ya sekitar 10 juta saja kan. Misalkan dia nyetok sayuran kelamaan ya jelas bosok. Iya, busuk. Nah, kan kayak gitu sehingga Nah, sehingga yang model-model kayak gini tuh harus memang tertib. Kuncinya adalah disiplin. Begitu terima duit langsung besoknya disetorkan ke pokoknya uang itu jadi pakai gitu ya. Tapi memang namanya manusia ya, berarti kalau kayak gitu, kalau nggak kayak gitu bukan manusia. Karena kan katanya hampir semuanya di mana-mana ada gitu, umum kayak gitu, berarti itu masih manusia ya. Masih. Dan ini klasik hampir setiap tahun ada. Cuma ada yang eskalasinya mencuat di komunitasnya saja. Jadi misalkan di lingkungannya saja, karena dia jumlahnya nggak banyak misalkan. Hanya rame di RT yang bersangkutan sama RT sebelah saja lah. Maksudnya jadi pergunjingan di situ. Ada yang cuma di pasar saja. Jadi kan nggak begitu mencuat keluar gitu. Tapi kalau ini dia jumlahnya lumayan fantastis, banyak titipan di luar komunitas, nah itu biasanya juga mencuatnya luar biasa. Tapi ada yang kapok nggak? Indonesia itu bangsa pelupa. Jadi ya udah deh lupa ya. Iya. Jadi kita itu kan hal yang sepele gini. Hari ini kita kehilangan helm misalkan kehilangan. Jadi seperti tadi kita misalkan baru kehilangan helm. Pada saat kita baru kehilangan helm, biasanya kita itu mau parkir di misalkan di minimarket,
mau parkir di lapang, mau parkir di sekolah, mau parkir dimanapun, kita pasti akan ngunci helm di jok. Itu pasti akan dikunci. Hati-hati ya. Hati-hati sekali. Oh, waspada. Ya, tapi begitu SOP ini berjalan istilahnya 1 bulan saja, itu begitu masuk bulan kedua biasanya lah sudah aman kayak gitu. Lupa ya. Lupa. Sama yang kayak gini juga sama. 1 minggu lah, nggak 1 bulan lah ya. Ya. Jadi tipe orang beda-beda. Ada Iya, yang iya. mungkin traumatiknya sebentar, ada yang lama. Lama traumatiknya. Kalau traumatiknya lama malah lebih berhati-hati berarti ya. Iya, Iya. ya. Iya kan, masih belum lupa itu sih. Jadi memang kemudian jadi akan berjalan lagi ya. Cuma mungkin ganti operator saja. Operatornya ganti. Ya, dia akan ganti ke pengepul. Ganti ke orang lain karena di situ banyak pilihan gitu. Berarti dalam satu pasar lebih banyak gitu. Oh iya. Nah, jadi ini mungkin kesimpulannya bagi ini terutama bagi operator atau yang mengumpulkan ini, lakukanlah disiplin. Jadi disiplinnya itu adalah uang itu jadi pakai gitu. Iya, jadi setiap hari dia harus menyetorkan ke lembaga keuangan. Ini solusi di operatornya istilahnya. Sementara bagi yang para anggotanya ini yang nabung. Juga ada controlling lah. Controlling itu memang karena ini OTB ya, organisasi tanpa bentuk, jadi kita memang nggak ada petugas yang disuruh untuk pengawasan. Nah ini sumber masalahnya juga di situ. Nah paling tidak pengawasan di ini melihat dengan pengelola ini pola hidup di rumah seperti apa. Dia kok tiba-tiba sejak ngelola arisan jadi kaya gitu apa enggak gitu ya. Kita juga harus hati-hati. Oh iya. Tapi kalau orang jauh gimana? Ya kalau namanya itu kan komunitas, tahu. Pasar kan tinggal biasanya kan yang namanya pasar itu kan sudah identik di sini. Misalkan kalau di Banyumas orang bakul tahu ya Kalisari, orang bakul tempe Bliken. Nah itu kan pasti kita kan bisa cross-check ke tetangga. Oh itu biasanya juga pedagang di situ juga? Sama, itu kan kayak gitu. Oh kebanyakan. Iya, bakul pisang itu yang namanya bakul pisang wong Sumbang. Paham, sampai paham bakul pisang wong Sumbang. Oh gitu. Jadi penjual apa, terus mencetuskan diri menjadi kolektor seperti itu gitu. Ya misalkan kalau kita mau ngecek yang kolektor ini kehidupannya seperti apa kan kita bisa tanya ke tetangganya kan. Tapi itu kalau yang jelas ya kan mungkin ada yang nggak jelas ya, ikut kayak gitu pengelolanya jelas semua ini kan ini masalah kepercayaan. Iya. Karena setiap hari ketemu di pasar memang. Iya. Itu lah yang biasa curhat ke Pak Hadi berarti yang kolektornya ini kan yang pusing yang karena dikejar-kejar setoran. Terus dikasih solusinya? Ya, solusi. Nah tadi berarti kalau solusi secara manajemen operasional tadi berarti uang setiap hari disetorkan. Nah, sekarang kalau sudah terlanjur kan ini udah terlanjur mumet nih, mumet banget gitu. Jadi banyak permasalahan ini mencuat pasangan tidak tahu. Oh iya? Iya, banyak. Apa mereka kan dapat uang kayak gitu, pasangan nggak tahu? Ya tahunya aman-aman saja. Oh. Tahu gitu. kegiatannya tapi tidak tahu risiko. Akibatnya. Jadi biasanya pasangan tahunya aman-aman saja. Nah jadi dimulai dari jujur dengan pasangan. Gitu. Ini jujur ya dengan pasangan dulu sudah akui. Nah setelah ini ada berapa kemungkinan. Pertama pasangannya cuma kayak gitu saja. Ya sudah gitu ya, atau mungkin bukan urusan saya gitu ya. Ada yang langsung marah-marah. Nah itu tapi lebih malah biasanya kalau yang marah-marah itu biasanya setelah dia reda dia langsung malah mau action. Tapi kalau yang itu urusanku. Nah ini yang bahaya. Itu yang terus gitu nggak urusan gitu ya. Nah itu terus jadi berarti kan permasalahan ini kembalikan dulu, selesaikan di internal keluarga. Dulu. Keluarga. Nanti keluarga kelihatannya
ini pasangan tidak bisa bantu, kita eskalasi ke keluarga besar. Jadi belum sampai mencuat. Jadi keluar. Ada kakak, ada orang tua, ada apa. Nah memang ini pertarungan mental awal ada di sini. Di keluarga. Di kita pada saat menyampaikan ke pasangan atau menyampaikan ke keluarga. Tapi kalau ada ya mungkin yang keluarga besarnya nggak mau peduli kan ada. Nah nanti setelah kalau itu memang tidak, terus kita juga menginventarisir aset kita. Mana aset yang likuidnya tinggi. Jadi misalkan ini di rumah misalkan ada emas, apa kan likuiditasnya tinggi, bisa dijual dulu lah. Terus mungkin kendaraan, mobil atau motor dijual dulu, karena kalau kita larinya ke aset dalam bentuk tanah atau rumah, prosesnya lama. Nah itu nah kalau misalkan kita sementara memang mau tidak mau ada fase di mana kita harus seperti orang memanah, tarik ke belakang untuk lompatan yang lebih jauh. Jadi kita juga mungkin di Lebaran kali ini tidak pakai motor, tidak pakai mobil, tidak pakai apa, tapi trust kita, kepercayaan tapi kita. Selesai ya, masalahnya selesai gitu ya. Nah, kalau menjual aset ini juga belum selesai, tapi kita ada aset rumah yang mau dijual, kumpulkanlah orang-orang ini dan sampaikan saja. Kita mau jual aset, syukur di antara anggota ini ada yang mau beli, jadi masalah langsung selesai. Kalaupun mereka marah, tapi imbasnya juga mereka ayem, karena ada kepastian mau dibayar walaupun tak kapan. Berarti langkahnya seperti itu. Iya. Terus ada nggak yang sampai parah gitu? Sampai parah maksudnya mungkin apa dikejar-kejar terus atau nggak bisa menyelesaikan karena mungkin nggak ada yang dijual, nggak ada yang. Ya ada dulu yang di Subang. Subang itu berarti sekitar 10 km dari Purwokerto ya. Itu dulu suaminya di Jakarta, dia ngelola di salah satu pasar perempuan. Ya. Nah pada saat dia tidak bisa bagi, dia pergi mengikuti suaminya. Nyusul ke suami. Akhirnya orang kan juga sudah bingung mau nagih ke siapa kayak gitu. Nah nanti pada saat dia berapa bulan kemudian pulang, kan tingkat kemarahan orang ya sudah banyak yang turun kayak gitu kan. Kayak tadi itu ya orang Indonesia mudah melupakan gitu ya. Tetap dia akhirnya juga menjual aset itu. Oh gitu. Tetap dijual. Itu banyak berarti ya, sampai jual aset kan berarti banyak. Ya rumah dijual aja dulu masih kurang kok. Oh gitu. Iya. Itu mengelola apa di pasar kok ya sampai? Sama yang kayak gini. Kok sampai banyak banget? Ratusan juta? Iya ratusan juta. Tergantung tingkat kepercayaan orang ke dia. Oh bisa ya. Lah terus ini kalau ada nggak yang tidak diselesaikan? Ya sudah, orangnya kabur. Oh gitu, kabur. Terus tidak ada penyelesaian, sudah tidak ada. Ya sebenarnya ini unsur pidananya masuk. Cuma rata-rata orang kan mungkin kehilangannya ada cuma 1 juta, 2 juta. Jadi gitu. Kan mereka effort mereka untuk ngejar karena ini orang banyak sih ya, orang banyak ya. Tapi mungkin yang ngejar terus yang banyak ya, yang kenanya banyak gitu loh. Kalau kelas-kelas model arisan sembakoan akhir Ramadan. Akhir Ramadan kayak gini kan nominalnya tidak begitu. Ini gitu. Kalau yang kelas-kelas tabungan yang gitu. Tabungan? Ya, yang simpanan-simpanan kayak yang lembaga-lembaga keuangan ya. Tabungan? Iya, simpanan, lembaga keuangan yang bentuk koperasi, bentuk apa. Kalau yang saat ini ada juga yang kayak gitu. Ya banyak. Nabung padahal, tabung. Ya, jadi mumet itu tidak mesti orang dikejar utang. Orang gitu. Punya duit mau narik tabungan nggak bisa juga banyak, juga pusing. Berarti judulnya pusing gitu ya? Ya jadi kalau saya kan juga orang ditagih bank pusing larinya ke saya, pegawai bank yang pusing tunggakannya tinggi juga larinya ke jenengan ya? Karena yang ini kan juga teman-teman saya semua juga. Lah terus berarti Pak Hadi itu biasanya buat ngilangin pusing apa? Kan dia datengin orang yang pada pusing. Pak Hadi kan berarti tambah pusing. Ya ini gini, mesti saya mohon maaf ini bukan ria ya. Jadi saya biasanya menerima konsultasi itu kalau sudah
jam ini. Saya pagi hari itu buka orang membaca WA yang sedang mumet ini, sedang panik ini, saya harus sudah sholat duha sama baca walaupun selembar Al-Quran atau 2 lembar itu sudah baca. Itu untuk membentengi. Karena kalau enggak, saya jadi tang gitu ya. Gini, orang ketemu saya itu pusingnya pindah ke saya kan bahaya. Iya ya, kan tiap hari kan dicurhatin orang pusing jadi, nih orang. Nah itu aja sih tips sederhananya. Jadi tapi itu memang nggak perlu yang piknik tertentu. Nggak perlu healing ya. Nanti kalau healing pulang ke rumah tetap sama, ya tetap pusing lagi, pusing lagi. Itu gitu. aja sederhananya. Ke Allah aja ya. Ya tapi ini apa ya? Dampak dari masalah yang tadi ini masalahnya kelihatannya sepele ya. Masalah iuran apa ya, tabungan 1.000-2.000, tapi bisa dampaknya parah ya, maksudnya mengerikan lah, bisa sampai mengerikan kan. Ada nggak yang sampai diancam secara ini? Oh ya banyak, kan orang nagih tadi ada yang nagihnya ya belum rezekinya, kan ada yang tipe kayak gitu. Ada yang malah masih empati, kasihan ya si Bu ini nggak bisa bagi, coba kalau kita di posisi seperti ini. Ini baik banget ya. Yang baik banget ya. Ada yang keras, itu kerasnya dia hanya sebatas orasi, jadi hanya ngomong gitu ya. Makanya jadi gini gitu ya. Tapi ada yang sudah keras, dia nggak pintar ngomong, tapi bawa benda ya. Walaupun bendanya tidak untuk anarkis ya, tapi bawa benda saja kan sudah menakutkan ya, sudah down gitu ya. Macam-macam ya. Jadi kelihatannya ini masalah sepele ya, masalah apa duit 2.000 tiap hari, apa 1.000, 2.000 di pasar. Bisa ada dampak yang lain ke keluarga. Yang jelas anak ikut depresi. Kenapa? Dibully oleh lingkungan, dibully oleh tetangga. Ini misalkan anak kan nggak tahu urusan kayak gitu. Dia main ke tetangga nih, tetangganya mau lebaran uangnya belum dibagi oleh orang tuanya, kan pasti orang tuanya kan ada yang tidak mikir apa-apa, langsung gara-gara bapakmu, gara-gara ibumu. Nah, yang kayak gitu, yang kayak gitu, dampak psikologisnya besar. Lah, ada nggak yang misal ini kolektornya nih, tetangganya nggak ada yang ikutan gitu, tapi tetap saja mungkin anak tetap kena dampaknya ya. Kalau ketemu orang di jalan kan pasti bisa. Bukan dampak itu, apa? Anaknya kan mungkin sudah punya angan-angan lebaran mau dibelikan A, B, C, D, kan akhirnya nggak jadi kan. Padahal tipe anak kan beda-beda. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Yang ekstrovert mungkin sudah woro-woro ketemunya, aku lebaran besok mau dibelikan bapak ini. Ternyata malah kan dia akhirnya jadi di rumah diri. Kalau itu mungkin lebih ringan ya daripada dibully loh tadi. Tapi yang dibully itu sebetulnya ada masalah parah ya. Sudah masalah parah. Apalagi kalau orang yang namanya membuli kan macam-macam ya. Yang tak-taknya kayak langsung kayak gitu. Aduh, benar-benar ya. Ini gara-gara uang 2.000 bisa sampai anak depresi, bisa sampai anak kena bully itu. Terus istri juga ya. Istri kan iya kan? Pasangan lah. Entah itu suami entah istri kan pasti juga. Kebanyakan pengumpulnya malah istri kok. Itu ibu-ibu. Aduh ya Allah ya Rob, ibu-ibu kebanyakan. Walah. Iya. Hampir saya yang tangani kalau yang berkaitan pengumpul kayak gitu di ibu-ibu. Ibu-ibu. Bapaknya gimana nih biasanya? Ya ada yang reaksinya gitu, dia tanggung sendiri, ada yang ngancam dicerai, ada yang marah-marah tapi habis itu malah dia bertanggung jawab. Ada ya. Pokoknya tipe-tipe macam-macam suami lah ya. Gitu. Nanti kita kapan-kapan kita hanya khusus bahas dampak utang terhadap keluarga. Karena tipe laki-laki sama tipe wanita itu kan sangat bertolak belakang. Gitu. Bertolak belakang, aduh makanya jadi ribut terus ya. Bertolak belakang, makanya jangan cari yang bertolak belakang, tapi yang bertolak depan saja. Gitu ya, jadi nggak ribut. Oke. Ini masalah menarik sekali, dan sebetulnya ini banyak sekali di sekitar kita. Sekitar saya juga mungkin ada ya banyak, tapi saya nggak tahu, dan saya baru tahu sekarang.
Nah, karena ngobrol sama Pak Hadi. Ini benar-benar nih, Pak Hadi ini memang banyak sekali pengalamannya, banyak sekali ilmunya, dan kayaknya bukan sok tahu, tapi ini memang benar-benar tahu ini segala, benar-benar tahu apa aja tahu. Saya benar-benar tahu. Saya pikir Pak Hadi ini cuma masalah riba ya, masalah riba sama masalah perbankan. Ternyata masalah uplek-uplek masyarakat ini. ya Pak ya. Yang jelas memang nyerempet masalah mumet sih. Dan saya yakin ini sangat bermanfaat untuk semuanya lah, untuk saya, untuk semua, untuk Anda semua. Dan mudah-mudahan Pak Hadi kapan-kapan ada waktu lagi ya untuk kita. Dan masalah tadi apa yang sama keluarga ya, itu sangat penting ya. Jangan bahas yang berat-berat dulu. Iya. Jangan bahas masalah lelang. Oh jangan. Kita mulai, itu nakutin sekali. Kita yang agak ini aja dari keluarga, nanti keanehan suami, keanehan gitu? istri. Ada? Ya nanti kan imbasnya sebenarnya gini, masalah keruwetan rumah tangga kan sebenarnya komunikasi suami istri dulu aja diselesaikan. Berarti Pak Hadi dalam sekali pengetahuannya masalah hubungan suami istri yang gimana ya? Pokoknya macam-macam kalau sama Pak Hadi nih curhatnya jangan. Ya, terima kasih sekali Pak Hadi. Mudah-mudahan sehat selalu dan jadi amal ibadah jenengan. Sehat selalu, sukses. Terus apa lagi? Apalagi nih? Ya, sederhana sebenarnya. Salah satu doa saya pada saat saya di Masjidil Haram itu kan, saya ingin menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ya mungkin bermanfaatnya untuk orang lain saya lebih banyak di jalur ini. Oh iya benar. Ini orang mumet, karena jarang sekali orang itu 3 orang yang harus kita dampingi, yaitu yang pertama orang baru kehilangan jabatan, orang baru kehilangan orang yang dicintainya, yang ketiga yaitu orang yang baru kehilangan harta, baru bangkrut. Nah, saya kebanyakan kan, saya kebanyakan dampingi yang ketiga ini, orang yang baru kehilangan hartanya atau dalam tanda kutip sedang bangkrut. Yang pertama yang baru kehilangan jabatan. Yang kedua yang baru kehilangan yang dicintainya. Yang ketiga yang baru kehilangan harta, bangkrut. Pak Hadi lebih banyak di sini saja gitu. Karena kalau kehilangan yang kedua bahaya. Iya bahaya. Nyaman sama bahaya. Nanti apa ya yang harus ditampung ada 100, padahal jatahnya cuma 4. Iya kan? Ya, terima kasih sekali dan jangan lupa kapan-kapan terus pantengin ya Yuni Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.